Puji Tuhan, Ibu, pagi ini kita boleh lagi bersekutu bersama-sama. Di hadapan Tuhan kita ada, dan pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul ke gereja, apa dan siapa yang kita cari. Ya, ke gereja ini merupakan bagian dari ibadah kita, ya, dan ini salah satu kewajiban orang-orang percaya, seperti dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Saya bacakan dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semula saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya berpikir begini, masa sih kita ini sudah ada di akhir zaman gitu ya, kok masih berbicara tentang ke gereja gitu. Bukankah ini sesuatu yang sudah kita lakukan berapa tahun yang lalu gitu. Rasanya seperti firman Tuhan yang dangkal gitu ya. Tapi ternyata dalam Ibrani tadi ya, kita membacanya melakukan, biarlah kita dengan lebih giat lagi, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ternyata makin dekat dengan kedatangan Tuhan, makin kita harus beribadah gitu. Dalam pertemuan ibadah, dan kita makin giat melakukannya. Nah, kalau kita saya bermaksud ke gereja, ini bukan sekedar kita datang di sebuah gedung, ya, karena pengertian gereja itu banyak gitu ya. Salah satunya gedung gereja seperti yang kita miliki ini. Lalu gereja itu juga berarti orang-orang dipanggil keluar, dan gereja juga berarti sebuah pertemuan ibadah seperti yang ada sekarang ini kita lakukan. Walaupun mungkin tidak di gedung gereja, mungkin di rumah ya, karena sekarang banyak gereja-gereja itu dibuka di rumah atau di mal-mal. Itu bukan gereja tapi tempat umum yang dipakai untuk gereja. Jadi pengertian gereja ini luas gitu ya. Dan hari ini kita berbicara tentang ke gereja ini dalam pengertian kita hadir dalam sebuah pertemuan ibadah untuk menyembah Tuhan gitu. Di pertemuan ibadah ini kita sekarang ada di sini. Jadi kita harus makin giat katanya mengerjakannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Nah, ada banyak alasan yang mendorong orang untuk datang ke gereja gitu ya. Ya, dari motivasi yang salah ya, kita akan sebentar melihat secara singkat mana yang salah. Ada yang sia-sia, ya, motivasi sia-sia, salah tidak terlalu tetapi sia-sia gitu. Dan ada yang benar gitu. Nah mari kita bahas sekarang apa yang kita cari. Ya, waktu kita ke gereja, apa sih yang kita cari? Kita akan memeriksa motivasi hati kita masing-masing. Ada motivasi yang salah. Ini kita mulai dari motivasi yang salah gitu ya. Motivasi ini fokusnya kepada kepentingan diri. Ya, kepentingan diri di luar hal-hal ibadah, bukan kepada hubungan dengan Tuhan. Ke gereja tapi tidak berpikir bahwa saya ingin menyembah Tuhan itu. Tapi ada motivasi yang lain, sehingga orang seperti ini tidak akan mengalami perjumpaan ilahi. Dia pulang dengan kosong gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada banyak orang-orang yang bertobat itu walaupun tadinya datangnya ke gereja itu ya sekedar gitu ya, sekedar ikut-ikutan, motivasinya salah, tapi ketika dengar firman Tuhan tertegur dan bertobat. Itu dimungkinkan, tapi jarang terjadi. Nah, kalau motivasinya sudah salah berarti dia akan pulang dengan kosong. Nah, mari kita lihat apa motivasi yang salah ini. Cari keuntungan duniawi. Ya, mencari keuntungan duniawi. Beribadah hanya
untuk bangun koneksi. Siapa tahu nanti ketika ibadah ada orang yang yang bisa bantu bisnis saya misalnya. Ada cari koneksi bisnis misalnya. Ada yang begini, ada loh. Ya mungkin di sini enggak, tapi di sana sini ada gitu. Orang-orang yang ke gereja hanya mencari koneksi bisnis, kerjaan. Jangan-jangan saya ketika ke gereja ketemu ada orang yang butuh pekerjaan misalnya. Banyak seperti itu. Atau cari pasangan hidup. Ya karena dipikir kalau menikah dengan orang Kristen itu baik-baik gitu ya. Orang Kristen baik-baik, sabar-sabar. Yang sabar, yang tidak sabar juga banyak gitu ya. Dan cari bantuan finansial. Ya, ada orang ke gereja itu supaya dibantu oleh gereja. Karena gereja ini kan terkenal dengan sosial gitu. Di sosial. Dan banyak yang lain gitu. Yang Yesus, dan itu sudah terjadi sejak zamannya Yesus. Karena Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 6 ayat 26. Kamu mencari aku, ya saya singkat ya. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi waktu itu ada orang-orang yang datang mengikut Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yesus menyeberang, mereka putar haluan untuk pergi ke Yesus. Ya, mereka menyeberang lewat darat itu putar dan cukup jauh. Untuk apa? Dan Yesus tahu bahwa mereka itu cari roti. Nah, cari roti. Jadi ada orang-orang Kristen itu yang datang ke gereja hanya untuk kepentingan jasmaninya. Ya, ada ini cerita sedikit ya, beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani di Bali itu ada orang yang gereja itu yang tiap habis ibadah diajak makan. Tiap kali gitu. Karena ada salah satu jemaat yang saya layani itu cerita. Saya pikir masa tiap minggu? Iya katanya. Jadi habis ibadah makan bareng-bareng. Loh enggak apa-apa kalau ada duitnya gitu ya. Karena ternyata ini pendetanya punya kebun di mana di daerah asalnya. Bisa, tapi bahayanya apa? Mereka datang hanya untuk makan. Seperti yang Yesus sebut tadi. Ya, dan baru-baru ini ada acara Paskah bersama kan. Acara Paskah bersama itu sistem konsumsinya dirubah. Ini sedikit ya. Saya bahas ini karena ini penting. Dan saya dukung gitu. Apa sistem konsumsinya? Pakai kupon. Kuponnya harus dibeli. Ya ini karena pengalaman beberapa waktu yang lalu enggak pakai kupon kurang gitu. Ya kurang makanannya, bingung sampai akhirnya ada yang dapat nasi aja, ada ikannya, ada lauknya, ada karena itu saya kupon. Dan saya dukung gitu. Boleh ayo kita lakukan ini. Harus bayar. Cuma sayangnya gitu. Ada gereja-gereja yang borong pendetanya, beli berapa gitu, lalu dikasih gratis kepada jemaatnya. Di sini enggak, ya saya tidak buat itu. Kenapa? Karena saya ingin mendidik, jangan kita datang hanya untuk makan, bayar makan itu. Ya, saya enggak tahu apakah kita keberatan atau enggak. Kan cuma 20.000 waktu itu kok, 20.000 masa keberatan. Kita mendidik diri kita sendiri gitu ya. Untuk apa? Untuk cari Tuhan dengan tulus. Jangan semua minta gratis. Minta gratisan itu harus dibasmi. Kenapa? Karena keselamatan gratis. Ya kan keselamatan kan gratis, kita tidak usah bayar. Tuhan kasih gratis keselamatan. Masa saya untuk makannya sendiri minta gratis juga itu. Nah, kita mesti rubah ini. Ya, paradigma bahwa saya datang itu untuk minta gratis segalanya, uang. Ini sudah akhir zaman. Kita harus benar-benar mencari Tuhan, bukan untuk keuntungan pribadi kita, tapi benar-benar cari Tuhan. Yang kedua, cari hormat. Nah, ini ada juga banyak ini beribadah supaya kelihatan saleh gitu. Waduh, ini rohani nih.
Ya, ada yang minta dihormati. Kalau tidak dihormati marah. Gara-gara tidak disalami saja, udah tidak ke gereja itu. Loh, kita ke gereja cari apa sih? Cari hormat? Bukan tempatnya di sini. Ya, memang ada orang-orang yang seperti itu, yang cari hormat. Dia pergi ke sana, ke sini, nanti di sana udah dihormati, pindah lagi. Jangan ada gitu ya. Atau takut dianggap kurang rohani. Ya, lingkungannya nanti melihat, orang ini tidak pernah ke gereja, ngapain aja di rumah lalu datang ke gereja. Bahkan ada yang cari kedudukan di gereja supaya dianggap, lalu dikasih kepercayaan pelayanan ini, pelayanan itu. Jangan ada di sekitar kita. Ya, supaya kita benar-benar tulus hanya untuk Tuhan. Kita cepat ya. Yang ketiga, cari nyaman. Yang nyaman, hiburan. Jadi dianggapnya gereja tempat yang menghibur gitu ya. Tempat yang nyaman, nikmati musiknya, menikmati puji-pujiannya, dinikmati, waduh ini menyegarkan puji-pujiannya. Musiknya enak, apalagi yang main gantang-gantang gitu. Waduh menghibur banget. Lampunya, waduh tata lampunya megah. Ini menjadi tren sekarang, makanya gereja-gereja di kota-kota itu berlomba-lomba memperindah. Bagus saja, itu semua positif gitu ya. Satu hari saya pernah diajak seorang pendeta itu untuk melihat pembangunan gedungnya gitu ya. Waduh, luar biasa gitu. Lalu dia tanya gini sama saya, enggak kepingin punya gereja kayak gini. Ya kepingin, tapi dalam hati saya, buat apa? Megah-megah sebentar Yesus Tuhan datang, ini jadi miliknya Antikris. Ya kalau Antikris datang, dia terima gedung-gedung gereja yang megah, diubah jadi apa? Dibuat jadi klub, night club. Ya, kita tidak anti dengan gedung-gedung yang indah, tapi untuk apa? Dana sebesar itu hanya untuk membangun gedung. Bukan tidak bagus. Tapi ada juga orang yang ke gereja itu cuma mau dengar khotbah yang menghibur, khotbah yang membangkitkan semangat, khotbah yang wah gitu. Tapi kok ditegur, karena Paulus kepada Timotius mengatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat mendengar ajaran sehat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi ini zaman di mana orang-orang itu kepingin dengar khotbah yang enak-enak gitu. Jangan tegur dosa. Kok tegur dosa? Wah, lari mereka. Nah, jadi banyak orang yang datang ke gereja itu hanya untuk kesenangan pribadi, merasakan hadiratnya gitu, dalam tanda petik hadiratnya. Kok dirasa kering, tidak enak di gereja sini. Loh, ke gereja itu mau apa? Gitu. Mau menikmati atau mau nyembah Tuhan? Masalahnya, ayo kita kembali benar-benar. Ini sudah akhir zaman, kita tidak perlu punya motivasi yang seperti itu. Dan ada motivasi yang lain itu, yang datang sekedar memuaskan keinginan tahu, pengen tahu sih kayak apa sih. Dan orang ini tidak punya kerinduan untuk bertobat pastinya. Ya, hanya memuaskan rasa ingin tahu. Udah lebih celaka lagi ada yang gosip, ya, cari kesalahan. Ini gimana sih pembicaranya, pemusiknya, waduh tidak enak, mesti dikritik. Boleh saja, ya boleh saja untuk memberikan masukan, evaluasi tapi jangan itu jadi tujuan gitu. Karena itu salah, ya motivasi yang salah. Jadi tadi kita melihat ada 4 motivasi, akan lebih mungkin dari motivasi tadi. Ya ada orang yang hanya mencari keuntungan duniawi supaya diuntungkan dirinya, ada yang mencari kehormatan, ada yang mencari kenyamanan, dan bahkan ada yang
tukang kritik datang ke gereja. Tinggalkan itu semua. Nah, namun ada motivasi yang sia-sia. Ini tidak seburuk kategori pertama tadi. Kok pertama tadi itu benar-benar salah gitu. Ya, sudah kelihatan salah, cari keuntungan, cari kehormatan, itu benar-benar salah. Nah, kalau ini enggak terlalu salah, tapi sama saja dia akan membuat pertumbuhan. Apa motivasi orang ke gereja yang sia-sia ini? Sekedar rutinitas saja. Ya, karena saya orang Kristen ya, harus ke gereja, ini kan hari Minggu. Kalau hari Jumat orang Muslim ke masjid, saya ya ke gereja karena ini hari Minggu, karena saya orang Kristen. Tidak punya kerinduan, apalagi terlibat, keterlibatan hati kepada Tuhan. Ada, cuma datang sekedarnya saja. Ya, karena rutinitas, tradisi. Dari kecil saya kalau Minggu udah ke gereja. Lalu datanglah ke gereja karena ya ini sudah rutinitas gitu. Dan ada juga yang kedua itu hanya memenuhi kewajiban beragama atau karena ada tugas. Saya datang, kenapa? Hari ini tugas. Kalau tidak ada tugas, tidak datang. Ada yang begitu? Ada juga. Baru-baru ini saya diapori seorang hamba Tuhan yang di bawah pembinaan saya gitu ya. Dia cerita gini, ini Pak dulu katanya, gembala yang dulu itu cuma ngasih tugas kepada, karena memang gembala dulu terbatas gitu ya, jadi tidak bisa khotbah terus, bahkan mungkin tidak pernah khotbah. Jadi dia tunjuk banyak orang gitu dari jemaatnya yang bisa khotbah ini gantian, tiap minggu gantian. Lalu diganti ini yang baru ini, dan dia mengambil kebijakan tidak semua, ya, tidak harus mereka tiap minggu, bahkan ada dikasih 3 bulan sekali. Lalu dia bilang gini, ada salah satu itu yang mulai kendor sekarang, sering tidak datang, ya, karena dikasih tugasnya itu 3 bulan sekali. Marah. Terus saya bilang gini, jangan takut kehilangan orang seperti itu. Tidak usah dikasih sama sekali. Kenapa? Karena dia datang hanya untuk tugas. Tidak layak orang kayak gini untuk melayani. Jangan takut kehilangan Pak. Cut saja. Karena ada orang yang seperti itu, yang datang hanya supaya karena waktunya tugas, ada jadwal pelayanan. Nah, orang Kristen kayak gini tidak akan pernah tumbuh. Bagaimana orang kayak gini mau membangun orang lain? Nah, jadi harapkan di sini nggak ada yang begitu. Dan rupanya memang nggak ada. Gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, ya ada orang Kristennya, saya sekedar kewajiban sebagai orang Kristen ya harus datang gitu. Ini motivasi yang harus dihindari. Ya walaupun tidak terlalu salah, tapi ini tetap ya mata Tuhan tidak benar. Nah ada juga yang datang didorong oleh rasa takut. Takut sial. Kalau tidak ke gereja nanti Tuhan marah. Marah gitu. Nanti ada musibah. Kecelakaan misalnya. Kenapa? Karena tidak ke gereja. Nah, jadi takut untuk takut dihukum Tuhan. Dan jangan ada. Walaupun ini sebetulnya gak salah karena takut sama Tuhan, tapi tetap salah juga. Ya sia-sia karena kita datang bukan karena takut, bukan karena mencintai Tuhan, bukan karena rindu sama Tuhan, tapi karena takut dihukum. Tinggalkan. Nah, lalu yang sia-sia yang keempat itu adalah cuma ikut-ikutan. Ya, dipaksa orang tua atau ada yang mau ditembak ini. Saya senang sama cowok itu atau cewek itu. Aku datang ke gereja ikut-ikutan, diajak ya supaya diterima sebagai pasangannya, ikut-ikutan saja. Nah, ini banyak kesaksian ya orang yang seperti ini kemungkinan dia disentuh Tuhan. Tadi saya akan bilang kalau
motivasi yang salah itu kemungkinan masih Tuhan bisa sentuh hatinya. Tiba-tiba dengar firman Tuhan, loh kok kena saya gitu ya. Loh kok saya yang dituju, apa pendeta lu tahu, padahal gak tahu. Ya kita, terutama saya kalau dengan seseorang yang kelemahannya salah satu jemaat gitu, saya hindari untuk menyampaikan firman Tuhan yang ditujukan khusus kepadanya. Kecuali Tuhan gerakkan gitu. Kok Tuhan gerakkan harus ngomong, saya ngomong. Kenapa? Karena itu akan menyakiti hati. Nah, kok udah tahu orang bersalah gitu, dikenakan gitu dengan sengaja. Enggak benar gitu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan jaga itu supaya jangan sampai firman Tuhan itu dipakai untuk menghukum orang atau menyakiti orang. Karena tidak akan diberkati. Jadi mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan dengan hati yang tulus gitu. Jangan ikut-ikutan. Nah mari kita masuk kepada motivasi ibadah yang benar gitu. Siapa yang kita cari? Gitu. Ada dua hal yang harus dicari saat kita ke gereja. Yang pertama pasti Tuhan. Ya, ini pribadi Tuhan. Untuk menyembah Dia dan memberi. Ya, menyembah Tuhan dan memberi. Ini tujuan utama kita ke gereja. Cari pribadi Tuhan untuk menyembah. Menyembah dan memberi. Jadi ibadah yang benar itu fokusnya adalah bagaimana saya menyembah Tuhan. Bukan bagaimana saya menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu adalah imbas atau dampak dari kita menyembah Tuhan. Ada kepuasan waktu kita menyembah Tuhan. Itu imbasnya. Makanya banyak orang yang datang ke gereja itu gak rasa apa-apa. Nah, makanya aku cari gereja yang lebih nyaman gitu. Loh, ke gereja itu apa? Menyembah Tuhan, mencari Tuhan, memberi kepada Tuhan, memberikan hidup kita, memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh syukur, hati yang hancur di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup bagi Dia. Itu yang benar. Ya, termasuk memberi persembahan kepada Tuhan, harta kita. Jadi bukan sekedar mencari keamanan, kenyamanan, kedamaian seperti yang tadi saya dalam poin yang lalu itu, kita cari kenyamanan saja, enggak. Kita tidak cari kepuasan. Sekali lagi kepuasan dan kenyamanan yang kita alami waktu kita ke gereja itu hanya imbas dari kesungguhan kita datang. Tidak usah dicari. Ya, kepuasan, kedamaian, jiwa kita menghadap Tuhan tidak perlu dicari. Itu dengan sendirinya ketika kita bertemu dengan pribadi yang adalah sumber damai sejahtera itu. Mari kita bayangkan bahwa Tuhan itu sumber damai sejahtera. Jadi kalau kita datang di hadapannya, sejahtera itu tidak usah dicari, dia akan mengalir sendiri. Kalau hati kita benar, hubungan kita dengan Tuhan benar, kepuasan, damai sejahtera itu akan kita temukan. Nah, kenapa banyak orang yang pindah gereja? Karena di sana tidak nyaman. Kenapa? Tidak ada hadirat Tuhan. Benar tidak ada hadirat Tuhan? Atau dirinya sendiri yang tidak ketemu Tuhan? Nanti lain kali saya mau bahas ini ya. Tuhan itu selalu hadir. Ya, kita tidak ketemu. Tuhan cari kita yang sembunyi. Tidak ketemu. Nah, ketika kita menghadap Tuhan, kita dengan bebas gitu. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya, Manuel menyampaikan tentang Pondok Daud. Ya, Pondok Daud itu kemah yang Daud buat ya untuk tempat tabut. Ya, karena tabut perjanjian itu kan dirampas gitu ya ketika zamannya Imam Eli, ketika orang Israel itu perang ya, dengan orang Amalek, dibawalah ini tabut itu sampai dirampas oleh musuh dan Daud sedih gitu. Ya, ketika zamannya Daud itu tabut itu dipindahkan dan Daud buat pondok, ya, kemah gitu.
Waktu itu rumah Tuhan belum dibangun. Karena rumah Tuhan, Bait Allah itu dibangun oleh anaknya Daud, Salomo. Jadi pondok Daud itu tidak ada aturan. Tidak ada aturan yang ketat untuk menyembah Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Bebaslah menyembah Tuhan tanpa takut. Nanti bagaimana kok Tuhan marah? Kok saya salah? Bagaimana kalau saya salah menyembah Tuhan? Tuhan marah nanti? Enggak ada. Nah, inilah kelebihan kita dengan yang lain gitu. Kalau yang lain ada aturan-aturan ketat, salah gerakan, salah ngomong, batal, nggak sah. Kita tidak. Nah, mari kita gunakan kesempatan ini menyembah Tuhan sebebas-bebasnya. Mau angkat tangan boleh, mau enggak juga boleh. Ya mau teriak boleh, mau kumik-kumik mulutnya boleh. Asal hatinya yang menyembah Tuhan. Ya, fokusnya adalah hati. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan Allah itu roh adanya. Dan dalam Yohanes 4 ayat 23, penyembah-penyembah yang benar itu adalah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Jadi kita nyembah benar-benar nyembah dari dalam hati kita. Nyembah Tuhan dengan penuh kebebasan. Mau meluapkan hati kita ngomongnya salah, Tuhan tidak akan marah. Dulu saya punya teman gitu ya. Dia ngomong gini sama saya. Pak, tadi saya tuh merasa dosa sama Tuhan. Kenapa? Saya salah ngomong sama Tuhan. Loh, kamu ngomong apa? Ngomong gini-gini loh. Yang ngajari itu salah siapa? Ya kan perasaanmu sendiri yang salah. Bagi Tuhan tuh gak ada masalah. Kita salah ngomong. Kalau misalnya kita salah mengucapkan doa Bapa kami misalnya. Apakah Tuhan marah? Tuhan kita itu baik. Tidak ada aturan yang membatasi kita untuk menyembah Tuhan dengan penuh kebebasan. Karena kita menyembah Allah itu, Allah yang roh itu dari roh yang paling dalam. Hati. Bawa hati untuk menyembah Tuhan. Bawa hati untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Itu yang penting. Bukan ritual, bukan tata cara. Ya, bukan kata-kata kita, tapi hati kita. Bebas menyembah Tuhan. Nah, lalu apa yang kedua yang kita dapatkan dari waktu kita atau kita lakukan waktu kita beribadah di gereja adalah dengar firman. Ya, setelah memuji kita dengar firman Tuhan. Ini penting gitu. Ya, kenapa? Kalau kita menyembah Tuhan itu dari hati kita. Nah, Tuhan lihat hati kita, walaupun kita mungkin tidak ngomong, Tuhan tahu. Tapi, kalau Tuhan tidak ngomong kepada kita tidak tahu hatinya Tuhan. Ya, ada orang yang bilang gini, lebih baik kita berdoa menyembah Tuhan itu penting. Firman Tuhan enggak. Karena kita datang ke gereja untuk nyembah. Loh, firman Tuhan, ini Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan tidak ngomong, kita tidak tahu hatinya Tuhan. Jangan dibalik gitu. Ya, kalau kita tidak ngomong, Tuhan tahu hati kita. Ya, Tuhan mengerti kita tanpa kita ngomong. Tapi kalau Tuhan tidak ngomong, kita tidak tahu isi hatinya Tuhan. Jadi firman Tuhan ini perlu kita dengar gitu. Apa? Supaya kita dirubah. Jangan hanya sekedar tahu. Oh ya tahu saya ada orang itu yang tergila-gila dengan pengetahuan. Ya, kemana dia pergi? Ya, dicatat lagi. Dulu ada orang yang hobinya itu pindah-pindah gereja. Cari firman katanya. Dicatat sama dia. Dilakukan. Belum tentu. Nah ini yang nggak boleh gitu. Yang penting itu adalah dengar. Lalu melakukan. Jangan sampai cuma dengar tahu tapi tidak melakukan. Tidak ada gunanya. Itu akhirnya jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Ya taunya nanti menghukum orang. Oh, itu tidak sesuai dengan firman loh. Loh, kamu sendiri gimana? Lakukan enggak? Jadi mendengar di sini untuk melakukan, dirubah, bertumbuh di dalam Tuhan.
supaya kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Jadi kita harus punya hati yang rela ditegur, rela diajar, diperbaiki oleh firman Tuhan supaya kita makin berubah jadi seperti Kristus. Dan mungkin saja lewat firman Tuhan itu kita mendapat jawaban gitu. Seringkali itu terjadi gitu ya. Kita dapat jawaban dari firman Tuhan yang pendetanya gak tahu ngomong apa, tapi itu merupakan jawaban bagi masalah kita. Itu kemungkinan yang terjadi, tapi yang pasti bahwa firman Tuhan didengar itu untuk berubah kita jadi makin hari makin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu miliki hati yang rela ditegur. Ya. Itu dua hal yang kita lakukan dalam gereja. Ya. Menyembah Tuhan dan memberi, menyembah, memberi, dan mendengar firman. Nah, tadi saya mengatakan ada dua hal yang harus kita cari dalam gereja. Ya, yang tadi Tuhan yang kita cari gitu ya. Yang kedua yang harus kita cari adalah persekutuan dengan sesama. Nah, ini dua hal yang harus kita temukan. Kenapa? Karena itulah esensi gereja. Apa sih gereja itu? Gereja itu adalah persekutuan antara dua orang, ya, dua orang atau lebih, dan Yesus ada di sana. Itu berdasarkan Matius 18 ayat 20. Dikatakan begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu gereja. Ya, jadi ayat Matius 18:20 ini adalah esensi gereja. 2 orang yang berkumpul dalam namaku. Nah, kalau berkumpul dalam namaku berarti 2 orang ini atau 3 orang atau lebih ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Gereja. Kalau 2 orang yang berkumpul yang tidak seiman, bukan gereja itu. Apa Tuhan ada di situ? Ada, tapi dia hadir di sana bukan sebagai kehadiran seperti yang dijanjikan dalam Matius 18 tadi. Matius 18 itu adalah janji di mana Tuhan hadir di situ secara khusus, secara istimewa. Jadi ketika kita membangun persekutuan Kristen dengan sesama kita, Tuhan ada di sana, siap bekerja, siap menyatakan dirinya. Tuhan ada di mana-mana, di luar ada Tuhan, di pasar, di gedung bioskop, di tempat-tempat yang maksiat sekalipun, ada Tuhan di situ. Dia hadir di sana. Tapi dia tidak hadir seperti yang dalam Matius 18 tadi. Dia hadir di sana di tengah-tengah persekutuan. Dan di sanalah dia akan bekerja. Oleh sebab itu dalam persekutuan ini kita saling menguatkan gitu. Ya, seperti dalam Ibrani tadi yang kita baca dalam ayat Mas tadi. Kita harus makin giat melakukannya. Saling mendoakan, saling melayani, saling menasehati, saling menegur. Itu terjadi dalam persekutuan gereja. Nah, jadi kalau tertegur di gereja, di dalam ibadah seperti ini, kita tidak bisa saling tegur gitu ya. Makanya ada komsel-komsel. Di sana kita bisa saling ngomong, saling tegur, saling menasehati. Ya walaupun gitu, negurnya juga harus hati-hati gitu ya. Jangan dosanya orang dibuka di depan persekutuan kecil itu, waduh, dibongkar dosanya. Jangan, ya kalau perlu di empat mata gitu. Tapi di gereja ini kita ditegur lewat khotbah gitu. Kita ditegur lewat khotbah. Tapi tetap harus ada persekutuan antar gereja, antar jemaat gitu. Jadi di samping Tuhan yang kita cari persekutuan dengan sesama kita, ketemu dengan saudara seiman, yang saling sapa, saling memberi salam. Nah, itu adalah persekutuan. Jadi ada nasihat, ada teguran, ada saling menguatkan satu sama lain karena kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Nah, itu persekutuan. Dan dalam persekutuannya hari ini kita adakan adalah persekutuan lewat perjamuan kudus.
Ya, perjamuan kudus ini merupakan sarana di mana kita dipersekutukan dengan sesama. Dengan sesama. Bukan hanya dengan tubuh Kristus, hanya dengan Kristus dan tubuh dan darahnya, tapi dengan sesama. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 17 mengatakan begini, 1 Korintus 10 ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti adalah satu. Nah, ini perumpamaan gitu ya. Roti itu satu. Karena waktu zaman perjanjian baru ketika ini tulis itu rotinya satu. Jadi roti gede gini, roti tanpa ragi. Roti tanpa ragi itu satu, lalu itu dipecah-pecah. Ya, mereka mengikuti tradisinya Yesus. Ya, jadi kebiasaannya Yesus waktu perjamuan malam itu kayak ambil satu roti itu dipecahkan lalu diberikan kepada murid-muridnya. Kita tidak di sini, kita pakai hosti gitu ya. Apa? Karena kita tidak terpaku dengan cara, tapi kita lebih kepada makna. Gitu ya. Karena roti itu adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecahkan. Ya, dipecahkan bareng-bareng gitu. Jadi saudara-saudara kita dari gereja Katolik itu pastinya gede yang dipegang romonya itu. Itu yang dipecahkan. Tapi yang diterima umatnya kan bukan dari situ. Ya, tetap pasti seperti kita. Tapi itulah cara yang tidak mengurangi makna. Jadi kita harus ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, roti itu adalah bukan sekedar lambang. Ya walaupun kita tahu itu roti itu lambang dari tubuh Kristus. Tapi mari kita yakini ya, bahwa ketika kita makan dengan iman, waktu kita makan itu kita menyatu dengan Kristus. Ya, dari saudara kita Katolik itu percaya bahwa ketika roti itu didoakan, ya hosti itu didoakan, itu berubah jadi tubuh beneran. Anggurnya jadi darah Yesus beneran. Makanya mereka tidak boleh terbuang gitu, tidak boleh sampai tumpah. Ya, sampai saya juga ngeri gitu ya ketika di media sosial itu ada anggurnya tumpah, itu dijilat sama salah satu fraternya, dijilat itu di lantainya karena itu darah Kristus katanya. Tidak segitunya juga. Ya, jadi kalau nanti kita minum tumpah, ya jangan seperti itu. Biarin aja tumpah. Ya, biarin saja tumpah gitu. Yang kita imani adalah ketika kita makan, kita mempercaya bahwa itu adalah kita makan tubuh Kristus. Walaupun rasanya tidak seperti daging. Ya, tapi makanya ini iman gitu. Kita butuh iman. Jadi waktu kita makan dan minum dari perjamuan kudus ini, mari kita imani kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tidak berubah, ini tubuh dan roti tidak berubah jadi tubuh, anggurnya itu tidak berubah jadi darah juga. Tetapi kita percaya waktu kita makan, kita sedang makan tubuh Tuhan, kita sedang minum. Ini masalah iman. Kalau kita makan hanya gitu saja tanpa iman, sia-sia. Ya, sia-sia. Jadi kita bersekutu dengan tubuh Yesus dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Tapi sekaligus kita dipersekutukan dengan sesama kita. Karena roti itu dipecahkan dari satu roti. Ya, roti yang dipecahkan itu dari satu roti. Ya, kita enggak ya. Tapi maknanya begitu. Jadi satu roti itu dipecahkan. Jadi banyak. Jadi kita dapat hidup dari satu roti itu. Itulah Kristus. Tidak peduli latar belakang apa kita. Dari suku apa. Dari strata apapun kita. Ada satu sosial kita. Tidak peduli. Kita semua jadi satu karena Kristus. Jadi dalam perjamuan kudus ini waktu kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengakui bahwa walaupun kita beda-beda, tapi kita satu. Kita hidup dari satu sumber yang sama.
Dan inilah kesatuan yang kekal ini. Kesatuan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Karena itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kembali kepada poin tadi. Bahwa yang kita cari dalam gereja itu adalah Tuhan. Dan cari saudara kita untuk bersekutu. Lewat perjamuan kudus, lewat saling sapa, lewat saling menegur, menasehati. Kalau itu memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan, ada komsel-komsel di mana kita bisa bersekutu di situ. Jadi saat kita ke gereja, ayo tanya dalam hati kita, siapa yang saya cari? Apakah aku datang mencari Tuhan untuk menyenangkan hatinya, atau sekedar cari kepuasan dan kenyamanan diri? Nah, kalau kita menjawab, oh saya cari kepuasan, kenyamanan, ya, saya mau cari gereja yang bisa memuaskan saya, bertobat, cari Tuhan benar-benar, karena itu penting. Ya, mari kita datang kepada Tuhan itu supaya kita dibarui oleh firman Tuhan dari hari ke hari, karena kita sudah ada di ujung zaman ini. Sebentar Yesus datang. Jangan sampai kita luput. Nah, lewat ibadah ini kita diingatkan, kita diteguhkan, kita dikuatkan. Sampai kita menghadapi apapun kesulitan, kita terus akan dikuatkan oleh firman-Nya. Sehingga kita siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin.